Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai titik ini masih kita merasakan nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat sehat wal afiat, kenikmatan kita bisa melangkah menuju masjid ini, kenikmatan kita masih bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kenikmatan iman yang menggerakkan hati kita untuk melangkah ke masjid ini untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kenikmatan ini perlu kita syukuri. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang qaddar Allah masya fa'ala belum Allah berikan kenikmatan tersebut. Maka bentuk kenikmatan, salah satu bentuk kenikmatan kita bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini yaitu adalah dengan mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu yang sudah kita pelajari. Maka perlunya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita pelajari. Inilah hakikat firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, itu beramal. Dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Bahwasanya yang kita lakukan tidak akan bisa mungkin dilaksanakan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat taubatnya, perbedaan taubatnya seorang ahli maksiat dengan taubatnya orang soleh. Taubatnya ahli maksiat karena dia bertobat dengan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Tapi taubatnya orang soleh, taubatnya dia karena dia belum bisa memaksimalkan apa yang dia lakukan untuk memberikan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di petak inilah yang kita ketinggalan jauh dengan orang-orang yang soleh terlebih yang telah mendahului kita. Makanya perlunya kita meniti jalan-jalan salaf agar kita bisa melangkah seperti langkahnya mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah berikan kita kenikmatan tersebut dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan kenikmatan tersebut. Dan jikalau kita kufur, akan dikhawatirkan kenikmatan tersebut malah berubah menjadi azab untuk kita, waliyadzubillah. Kita masih di bab yang sama, dan ini hadis terakhir mungkin di dalam hukuk atau haqquz zauji 'alal mar'ah, hak seorang suami atas seorang istri. Kehidupan kita di muka bumi ini tidak jauh dari yang namanya hak dan kewajiban. Ya, karena kita masih dalam label mukallaf, orang yang dibebani. Contohnya kita beribadah, ibadah kita adalah kewajiban untuk kita atas kita dan hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika muamalah, ada berkaitan dengan hak dan kewajiban, hak dan kewajiban. Yang kita pelajari di sini adalah hak yang harus dimiliki oleh seorang suami atas seorang istri yang dia harus menunaikannya. Hadis ini hadis 8 diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Ana bacakan hadisnya. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah.
hibbun Nabi ibnu hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak seseorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Zaid bin Harithah. Dan bin Harithah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Usama adalah seorang anak yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fenomena yang sangat menarik tentang Usama bin Zaid. Suatu ketika Usama bin Zaid adalah seorang pemuda yang dia berkulit hitam, sedangkan abi uminya berkulit putih. Ini cerita yang sangat menarik yang Rasulullah sendiri sampai terbawa dengan fitnah ini. Ya, karena Zaid mengeluhkan, Usama kok hitam, sedangkan anak dengan istri anak putih. Ada apa? Nah ini akhirnya suatu ketika Usama dengan Zaid tidur bersamaan sampingan, lalu ditutupi dirinya, mukanya setengah sampai badan itu tersingkap, kakinya saja, dua-duanya kakinya tersingkap. Lalu datanglah seorang kaum yang mengatakan, inna hada bid'un min hada. Ini adalah bagian dari sini. Maksudnya adalah satu DNA. Itu yang membuat Rasulullah pulang segera ke Aisyah dan memberikan kabar gembira. Wahai Aisyah, akhirnya setelah sekian lama kekhawatiran tentang Usama terjawablah dengan seseorang kaum yang dia punya kelebihan, bisa menentukan ini itu sebagian dari sini DNA. Ini membuat Rasulullah SAW bahagia. Inilah Usama bin Zaid. Inilah Usama bin Zaid, seorang panglima perang setelah Rasulullah meninggal. Rasulullah ingin memberikan hadiah untuk Usama untuk menjadi seorang panglima. Kemudian Rasulullah baru meninggal, lalu ditunda sebentar. Kemudian Abu Bakar melanjutkan apa yang dimulai oleh Rasulullah SAW. Dia adalah Usama bin Zaid. Dari Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan." Tidaklah aku meninggalkan fitnah, aku meninggalkan setelah zamanku sebuah fitnah. Hiya adarru 'ala rijal. Dia paling berbahaya bagi seorang laki-laki atau bagi para laki, minan nisa, dari melebihi wanita. Jadi fitnah terbesar untuk laki-laki adalah wanita. Fitnah terbesar untuk para laki-laki adalah wanita. Dan ini dibuktikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am." Dan kami hias, dan zuyyina, dihiasilah. Manusia ini dihiasi dengan kecintaan terhadap syahwat, terhadap wanita dan anak-anak dan yang lainnya. Di sini dikedepankan hubbus syahawati minan nisa. Nisa lebih dahulu daripada yang lainnya, daripada anak, harta, emas, perhiasan, hewan tunggangan dan lain-lainnya. Wanita itu lebih dahulu. Menandakan bahwasanya wanita memiliki fitnah yang sangat berat. Tipu daya wanita itu sangat besar. Bahkan dengan wanita kita bisa melakukan segala hal. Ternyata ujian ini adalah tentang cinta. Ujian ini adalah tentang cinta. Dan ujian tertinggi seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang cinta. Seperti Ibrahim alaihissalam diuji dengan Ismail harus dinalakan. Itu cinta. Seperti Yusuf, Yakub tentang cinta. Yang puncak-puncak keimanan, ujian tentang puncak keimanan tentang cinta. Maka apakah cinta kita terhadap wanita melebihi kita kepada Allah, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah penting kita mengerti petak atau poros yang harus kita ketahui, tidak melampaui batas. Bahwasanya wanita memang kita bisa katakan, tidak bisa kita pungkiri, diselimuti dengan banyak syahwat yang mengantarkan kita kepada dunia, mengantarkan kita kepada maksiat, mengantarkan kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wanita yang mana? Pertanyaan adalah itu wanita yang mana? Kita memiliki dua model wanita yang divisualkan, wanita yang digambarkan, disifati dengan al-mar'atus shalihah, wanita yang soleh, atau wanita yang lainnya. Ini zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddati wal khayl wasawati wal an'am wal harth. Maka dari itulah, dari sini bisa kita mengambil faedah sebagaimana dikatakan Syekh Utsaimin dalam kitabnya, pentingnya kita menutup segala celah agar kita tidak terjerumus kepada fitnah wanita. Karena jelas Rasulullah SAW bersabda, "Inna dunya hulwatul khadirah." Dunia itu sangat hijau dan sangat manis dan hijau, maksudnya sangat menarik.
Fa inna dunya hulatul khadra wa inna Allah mustakhlifakum fiha. Allah jadikan kalian itu menguasai bumi ini, yaitu tinggal di bumi ini. Fanzuru kaifa ta'malun. Maka lihatlah bagaimana kalian beramal. Kemudian dikasih wanti-wanti oleh Rasulullah, fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan wanita. Bukankah wanita sebagian dari dunia? Benar ya? Bukankah wanita sebagian dari dunia? Ini membuktikan bahwasannya ada kelebihan, ada sesuatu yang harus diperhatikan dari wanita ini. Ini melepaskan dari lafaz yang umum. Padahal wanita, karena ada sesuatu yang harus diperhatikan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fi nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israil adalah pada wanita. Israel tidak ingin berperang bersama Musa karena ada wanita. Wanita. Nah, inilah terkadang kita tidak mengerti apa itu cinta. Mana cinta yang harus dikedepankan. Meskipun masing-masing harus punya porsi. Masing-masing memiliki porsi. Lagi kita penting mempelajari ilmu agama agar kita bisa mengetahui skala prioritas. Mana harus dikedepankan, mana yang harus kita rem, mana harus kita arahkan. Maka pentingnya bagi kita untuk menutup segala celah agar kita tidak bisa masuk pada fitnah ini. Makanya sebahagianya orang itu adalah orang yang dihindari dari fitnah. As-sa'idu man junnibal fitnah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang dihindari dengan fitnah. Bukan bermakna wanita ini fitnah, bukan bermaksud agar kita membenci mereka, menghardik mereka, menghina mereka, bukan. Tapi agar kita menghindari hal-hal yang menjauhkan kita dari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia seperti kita. Jadi kita bermuamalah sebagaimana muamalah kita dengan orang secara umumnya. Tapi Rasulullah memberikan ada koridor yang harus kita ketahui agar kita tidak terjerumus di sana. Inilah bentuk kenikmatan kalau kita mendapatkan seorang wanita solihah. Kita diistirahatkan dari fitnah ini. Fitnah ini. Makanya pentingnya kita, antum-antum para pemuda yang belum menikah, carilah wanita solihah. Itulah hikmah kenapa Nabi SAW mengatakan fadfar bidatid din. Cari wanita yang memiliki agama. Taribat yadak. Binasa kita. Akan lelah kita. Akan capek kita berurusan dengan wanita. Kalau kita hidup bersama wanita tersebut setiap hari, ribut dengan masalah rumah tangga, ribut dengan masalah nafkah, ribut dengan hal ini itu, belum lagi ribut dengan masalah agama. Allah musta'an. Repot. Nah, penting bagi kita untuk menikahi, seleksi, bahkan mencarikan pasangan-pasangan anak-anak kita, saudara-saudara kita dengan seorang wanita yang solihah. Kemudian poin kedua yang bisa kita ambil faedahnya adalah pentingnya seorang wanita, karena wanita itu menyadari dirinya adalah fitnah. Karena wanita harus mengetahui bahwa dirinya adalah fitnah untuk para lelaki, maka pentingnya diwajibkannya hijab untuk para wanita agar mereka menghindari, agar mereka bisa terjauhi, atau agar kaum muslimin bisa terjauhi dari fitnah. Para lelaki bisa terjauhi dari fitnah pada dirinya. Tapi waliyadzubillah, sekarang fenomena berbalik. Bahkan ada banyak model jilbab yang sangat menarik. Subhanallahal-azim. Padahal tujuan dari hijab adalah agar kita tidak terkena fitnah. Tapi justru hijab sendiri malah menjadi fitnah. Karena apa? Karena ilmu itu pentingnya kita mempelajari ilmu. Pentingnya kita belajar membawa ilmu kita kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengerti ini tujuan dari hijab. Sekarang hijab ditampakkan dengan segala ketelumuknya, dengan segala warnanya agar memberi daya tarik kepada laki-laki. Fitnah. Memang asalnya fitnah. Enggak bisa kita pungkiri. Bahkan wanita sudah ditutupi dengan pakaian hitam tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, ditutup, ditaruh di rumah, tetap menjadi fitnah. Benar ya? Tetap fitnah. Ketika hari Id muncullah wanita ini. Nah, ini orang siapa? Anaknya Pak ini. Ya, fitnah, penasaran. Maka pentingnya bagi kita untuk tadi kita sebagai laki untuk mengerti fitnah itu apa. Yang kita harus hindari, dan wanita juga mengerti bahwa dirinya fitnah harus dijaga. Begitu pula pentingnya wanita untuk menjauhi dari namanya ikhtilat, bercampur baurnya dengan seorang laki-laki. Bahkan masalah Aid sendiri, ini masya Allah Rasulullah SAW memberikan gambaran yang
sangat sangat membuat kita takjub bahwasanya mereka harus terpaksa untuk keluar rumah untuk bisa menghadiri di lapangan untuk sholat Id. Tapi bagaimana Rasulullah SAW memberikan ajaran, memberikan gambaran Islam itu menjaga wanita. Dibuat jamaah, seorang wanita itu harus di saf paling belakang, laki-laki saf paling terdepan. Kemudian Rasulullah melakukan 2 khutbah untuk para laki-laki dan khutbah untuk para wanita. Pun ini saja masih terjadi fitnah. Lalu bagaimana zaman kita? Ya, segala hal terbuka, segala hal mudah terjemah. Maka pentingnya bagi kita untuk menjaga akidah, pentingnya untuk kita menjaga keislaman, dan di zaman ini sangat sulit. Orang-orang yang bisa menjaga agama ini sangat sedikit di zaman fitnah seperti ini. Maka lagi-lagi kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa menjaga kita dari segala fitnah. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.